Video kali ini, gue bakal review apa aja yang udah terjadi selama seminggu pelihara zebra angelfish. Mulai dari penyakit yang timbul, sampai makanan favoritnya, gue buat dalam urutan kronologi biar lebih jelas. Di akhir, gue rangkum dan bahas setiap kejadiannya. Simak baik-baik ya.
Setelah menyaksikan urutan kronologi yang terjadi, sekarang gua bahas kesimpulan dari video ini. Substrat batu kecil kurang efektif. Setelah 4 hari penggunaan substrat batu kecil, ternyata air akuarium udah keruh dan harus water change. Padahal target awal water change setelah seminggu penggunaan. Akuarium baru yang keruh sebenarnya wajar, karena mikroorganisme belum terbentuk sempurna. Yang nggak wajar kalau keruhnya nggak hilang-hilang. Air dengan substrat batu kecil keruh terjadi karena celah di antara substrat terbilang besar, sehingga mikroorganisme anaerob pengurai sulit berkembang. Penambahan pasir malang dengan celah yang rapat memungkinkan bakteri anaerob tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Oh iya, bakteri anaerob ini berperan untuk menguraikan nitrat melalui proses denitrifikasi. Bedanya sama proses nitrifikasi yang udah gua jelasin di video sebelumnya, proses denitrifikasi terjadi tanpa oksigen dan hasil akhir berupa gas nitrogen. Prosesnya terjadi di endapan atau lapisan substrat yang minim oksigen terlarut. Semakin tebal substratnya, semakin baik untuk bakteri anaerob. Oleh karena itu, akuarium substrat dan air pump tanpa filtrasi bisa tetap jernih. Deteksi dini kunci penyembuhan. Kalau kalian udah nonton video angelfish sebelumnya, saat buka plastik, air dari toko nggak gua buang dengan alasan ingin belajar kalau ikan sakit. Dan ini benar kejadian. Kemungkinan paling besar, penyakit ini muncul dari air toko yang nggak gua buang waktu itu. White spot bisa diidentifikasi dari bentuknya yang seperti benjolan putih dan memiliki serabut halus seperti kapas. Biasanya muncul di area sirip ikan. Ikan yang terkena white spot awalnya tampak sehat, namun lama-kelamaan akan sakit dan mati. Tindakan pengobatannya, karantina ikan yang sakit. Selanjutnya, beri methylene blue secukupnya. Kemudian, gunakan aerator untuk menambah oksigen terlarut. Penambahan methylene blue akan meningkatkan kepekatan air, menyebabkan oksigen terlarut berkurang. Lakukan water change setidaknya 50% setiap hari, dan tambahkan lagi methylene blue setelah water change. Amati sampai white spot lepas atau hilang dari sirip ikan sakit tersebut. Setelah itu, bersihkan ikan dengan air bersih mengalir sebelum masuk ke tank utama. Jika white spot tak kunjung hilang, gunakan heater dalam proses penyembuhannya. Durasi penyembuhan ikan berbeda-beda, mulai dari hitungan jam hingga berhari-hari. Gua baru sadar ada ikan yang sakit ketika keduanya udah kesulitan berenang. Ini udah terlambat, sampai akhirnya kedua ikan tersebut telat ditangani dan mati. Seharusnya gue bisa lebih cepat identifikasi kelainan ikan. Seperti pada dua ikan ini, walaupun nafsu makan masih tinggi, sirip mekar, dan gaya berenangnya normal, tapi gue udah lihat ada white spot dan kutu sehingga langsung ambil tindakan. Akhirnya dua ikan ini bisa pulih dan kembali ke tank utama. Angelfish suka makanan hidup. Seminggu ini gue kasih angelfish berbagai macam makanan. Bukan karena sengaja, tapi karena jentik di ember wipe out disiram semua ke tanaman sama Umi. Dan ternyata, angelfish lebih suka makanan hidup seperti jentik atau cacing darah daripada pelet ataupun cacing kering. Menurut hipotesis gua, hal ini terjadi karena sejak angelfish masih kecil di farm atau peternak, udah biasa dikasih makan cacing darah atau kutu air. Selain pakan tersebut murah dan mudah didapat karena bisa diambil di kali atau sungai, pakan tersebut juga berukuran kecil dan lunak sehingga cocok dengan anakan angelfish. Jadi buat kalian yang angelfishnya susah makan, coba dikasih makan makanan hidup. Bisa aja angelfish dibiasakan dengan makanan kering seperti pelet, namun akan membutuhkan waktu untuk membiasakannya. Dan kalau dibiasakan dari ukuran tanggung gini, khawatirnya ikan mati karena lapar. Jadi gue bakal tunggu sampai ikan ini agak besar untuk membiasakan makanan kering. Setelah masa kritis akuarium baru terlewati, angelfish ini udah makan dengan stabil dan semakin berani. Semoga aja nggak ada lagi ikan yang mati. Intinya, kalau kita udah nemu track yang tepat untuk rawat ikan ini nggak seribet yang dibayangkan. Ya, seperti pada umumnya, sesuatu yang cantik emang butuh perawatan untuk membuatnya tetap cantik. Sekian info yang bisa gue kasih kali ini. Kedepannya mungkin gue akan update kabar angelfish ini kalau ada sesuatu yang terjadi. Jika kalian punya pertanyaan atau saran, tulis aja di kolom komentar. Berikan apresiasi kalian terhadap channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe. Nantikan video gue selanjutnya. Sampai jumpa lagi.